Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Syafir Rizky Azmi dengan NIM 2200181178. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengenalan pola, yakni studi kasus data gelombang biomedis. Pertama, dalam proyek saya ini menerapkan teknologi pengenalan pola suara yang sama dengan yang digunakan oleh Shazam untuk mengidentifikasi musik. Namun kali ini tujuan saya yakni untuk medis, seperti mendeteksi masalah kesehatan pernapasan. Adapun tujuan proyek saya, pertama, memproses data gelombang suara rekaman pernapasan. Kedua, mengekstrak fitur audio yang relevan. Kemudian yang ketiga, melatih model klasifikasi untuk membedakan suara pernapasan sehat vs abnormalnya. Kemudian yang terakhir, menganalisis hasil dan implikasinya untuk aplikasi medis. Nah, pertama, di kode program pertama ini saya membuat daftar kebutuhan, yakni kode ini dimulai dengan sebuah daftar bernama required package, yang dimana daftar ini berisi semua nama library yang harus diinstal seperti Pandas, NumPy, TensorFlow, dan lain-lain. Kemudian menginstal satu persatu dan menjalankan perintah pip install. Kemudian setelah itu di bagian kode ini akan memberi laporan sambil bekerja, yang dimana program akan mencetak status ke layar seperti installing Pandas yang akan memberitahu jika instalasi berhasil atau gagal. Oke, lanjut di bagian ini. Kode ini melakukan tiga hal utama. Pertama, mencari dan membaca data, yang dimana kode ini mencari file bernama patientdiagnosis.csv, yang dimana file ini berisi data diagnosis pasien. Kode ini menggunakan library Pandas seperti program spreadsheet yang canggih untuk Python, sehingga dapat membaca isi file tersebut. Kemudian yang kedua itu akan menampilkan sampel data. Setelah data berhasil dibaca, kode ini akan menunjukkan ringkasan singkat untuk memberitahu bahwa ada 100 ada 126 baris data pasien dan 2 kolom, yang akan kemudian menampilkan 5 baris pertama dari data tersebut sebagai contoh agar bisa melihat isinya. Kemudian yang ketiga, menghitung dan meringkas diagnosis. Bagian terpentingnya kode ini menghitung jumlah pasien untuk setiap jenis diagnosis yang ada, sehingga hasilnya adalah daftar yang dapat kita lihat di akhir, yang menunjukkan misalnya ada 64 pasien dengan diagnosis COPD dan 26 pasien yang sehat, dan seterusnya. Pada intinya, kode program ini untuk membaca data diagnosis pasien, lalu menghitung serta menampilkan ringkasan jumlah pasien untuk setiap penyakit. Oke, lanjut di bagian ini. Kemudian adapun langkah-langkah yang akan dilakukannya di kode ini, pertama, ia memeriksa folder utama dataset. Kemudian pertama, ia memastikan folder utama dataset repository sound database apakah benar-benar ada, sehingga hasilnya dataset ditemukan. Kemudian membaca data diagnosis. Kode ini akan membuka file patientdiagnosis.csv untuk melihat daftar pasien dan diagnosis penyakitnya dari output. Bahwa kita tahu ada 125 pasien, dan contohnya adalah pasien 102 yang healthy atau sehat. Kemudian secara jelas di kode program ini juga membaca info demografi, yang dimana ia akan membuka file demographic info.txt untuk melihat informasi tambahan tentang pasien seperti umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Kemudian menghitung jumlah file rekaman, apakah ia masuk ke dalam folder audio, dan akan menghitung ada berapa banyak file suara .wav dan file catatan .txt-nya. Outputnya terpotong, tapi itulah yang akan dilakukan kode. Kemudian memahami format nama file. Terakhir di sini akan memberikan penjelasan tentang arti dari nama-nama rekaman file tersebut, yang dimana ini sangat penting agar kita tahu bahwa rekaman dari pasien
1001 diambil dari lokasi dada kiri depan yang menggunakan alat Meditron. Kemudian singkatnya, kode ini mengeksplorasi dan meringkas isi dataset agar sebuah peneliti bisa mendapatkan gambaran umum tentang data yang akan diolah. Nah, lanjut di bagian ini kita menghitung dan meringkas, yang dimana pertama menghitung jumlah pasien untuk setiap penyakit. Misalnya, eh, misalnya 64 pasien COPD dan 26 pasien sehat yang akan menampilkannya dalam bentuk daftar beserta presentasinya. Kemudian membuat grafik, yang dimana angka-angka tersebut diubah menjadi gambar visualisasi agar lebih mudah dilihat seperti diagram batang atau bar chart untuk membandingkan jumlah pasien antar penyakit. Nah, kemudian diagram pie chart ini untuk melihat persentase setiap penyakit dari total pasien. Kemudian menyederhanakan jadi dua grup. Yang pertama terakhir, semua data disederhanakan menjadi dua kelompok saja. Yang dimana normal pasien yang sehat dan abnormal pasien dengan penyakit apapun seperti COPD, urti, dan lain-lain. Lalu dibuatkanlah lagi diagram batang untuk membandingkan jumlah pasien normal vs abnormalnya. Oke, lanjut. Di bagian ini, di sini ada 3 langkah utama yang dilakukan pada setiap file rekaman suara. Yang dimana pertama itu membaca dan menyamakan volume lewat audio file. Yang dimana rekaman suara dibaca dari file, kemudian volume suaranya disamakan atau dinormalisasi agar tidak ada yang terlalu keras atau terlalu pelan. Kemudian yang kedua, membuang bagian hening atau remove silence. Yang dimana kode ini mendengarkan rekaman dan memotong bagian-bagian yang tidak ada suaranya. Kemudian dilakukan agar kita fokus pada suara napasnya saja. Dapat dilihat di output yang dimana durasi berkurang sedikit, misalnya dari 200 detik menjadi 19 detik 93. Nah, kemudian yang ketiga itu menyamakan durasi standardized duration. Ini langkah paling penting, yang dimana semua rekaman tidak peduli aslinya seberapa panjang atau pendek, di sini dipaksa menjadi berdurasi tepat 10 detik. Jika lebih dari 10 detik, jika lebih dari 10 detik, jika lebih dari 10 detik akan dipotong. Jika kurang akan ditambahkan hening di akhir. Kemudian semua hasil akhirnya durasinya menjadi 10 detik. Tujuannya agar semua data audio seragam, bersih, dan siap untuk diolah oleh model machine learning. Nah, kemudian lanjut di section keempat. Nah, di bagian sini melakukan persis hal dalam dua langkah utama. Pertama, membuat laporan medis untuk suara, yakni extract audio features, yang dimana fungsi ini mengambil satu file suara napas. Kemudian ia akan melakukan pengukuran berbagai karakteristik dari suara itu seperti MFCC, yakni ciri khas utama dari suara seperti sidik jari suara. Kemudian spectral centroid, apakah suaranya itu terdengar terang atau gelap. Nah, kemudian zero crossing rate, seberapa kasar atau berisik suaranya, dan RMS, seberapa keras energi suaranya, sehingga hasilnya adalah sekumpulan angka menjadi laporan medis untuk suara tersebut. Dapat dilihat di outputnya. Nah, kemudian yang kedua itu membuat database untuk semua pasien, yakni creature feature data frame. Yang dimana fungsi ini melakukan langkah pertama untuk semua file audio yang ada, kemudian mengumpulkan semua laporan medis untuk menjadi satu tabel raksasa data frame. Nah, di tabel itu setiap baris adalah satu rekaman suara, yang dimana setiap kolom adalah satu jenis pengukuran fitur, kemudian kolom terakhirnya adalah labelnya. Oke, lanjut pada section kelima. Di sini
kode ini melakukan dua hal utama, yakni membuat foto röntgennya suara seperti di gambar ini, seperti hasil output ini, eh, yang dimana yang dimana kode ini mengambil satu contoh suara napas normal dan satu contoh abnormal. Lalu ia membuat tiga jenis foto untuk membandingkan keduanya. Kita fokus di outputnya saja, yang dimana eh, waveform waveform grafik paling atas ini adalah gambaran gelombang suara mentah. Terlihat suara abnormal merah, gelombangnya lebih kacau dan tajam. Kemudian spektrogram grafik ini seperti peta panas suara menunjukkan frekuensi mana yang kuat, suara abnormal menunjukkan aktivitas yang berbeda. Kemudian MVCC grafik yang dimana ini adalah sidik jari unik dari suara untuk pola warna antara suara normal dan abnormal terlihat sangat berbeda. Nah, kemudian membandingkan DNA semua suara. Selain membuat foto röntgen, untuk satu contoh, kode ini juga bisa mengambil DNA fitur-fitur penting dari semua rekaman suara. Kemudian membuat grafik histogram untuk membandingkan misalnya rata-rata kekasaran suara dari semua hasil pasien sehat versus semua pasien sakit. Oke, lanjut. Di bagian section ke-6, eh, di sini diibaratkan seperti pabrik data yang bekerja secara otomatis. Nah, inilah yang akan dilakukannya langkah demi langkah. Pertama, persiapan pertama itu di sini memeriksa daftar pasien diagnosis untuk memastikan datanya benar. Outputnya menunjukkan bahwa data tersebut perlu dimuat agar formatnya benar. Nah, proses produksi bagian yang lama yang dimana menemukan ada 920 file audio yang harus diproses. 920 file yang harus diproses, kemudian yang akan memproses satu persatu yang dimulai dari 1 hingga 920. Nah, untuk setiap file audio, ia akan melakukan pengukuran untuk mendapatkan ciri-ciri uniknya fitur tersebut. Nah, di hasil akhir, semua hasil pengukuran dari 920 file tersebut disusun menjadi satu tabel raksasa, yakni fitur data frame. Di dalam tabel ini, setiap rekaman suara diberi label normal, sehat, atau abnormal, sakit. Nah, poin paling penting dari output dapat kita lihat di bagian label distribution. Di label distribution abnormal sebesar 885 sampel atau sekitar 96,2% dan normal 35 sampel atau kisaran 3,8%. Yang dimana ini artinya data kita memiliki sangat tidak seimbang sehingga jauh lebih banyak suara orang sakit daripada orang sehat. Ini adalah temuan penting sebelum kita melatih model machine learning-nya. Oke, lanjut. Nah, di bagian ini, di sini kita tahapan persiapan model tersebut belajar. Pertama, langkah pertamanya itu memisahkan memisahkan X dan Y. Pertama adalah 89 fitur angka yang mendeskripsikan suara napas, yaitu X-nya. Kemudian Y adalah tesnya untuk normal dan abnormalnya. Nah, kemudian di bagian kedua mengubah jawaban menjadi angka, yakni eh, yang dimana model machine learning tidak mengerti teks sehingga jadi hasilnya itu diubah menjadi angka, abnormal jadi 0 dan normal jadi 1. Nah, kemudian seluruh itu dibagi menjadi dua set. Pertama, data latihannya sebesar 736 sampel. eh, Kemudian data ujinya 184 yang disimpan untuk menguji serta melihat apakah model tersebut sudah pintar. Nah, di bagian keempat menyamakan skala nilai scaling, yang dimana semua nilai fitur soal disamakan skalanya, yang dimana ini seperti menyamakan satuan agar tidak ada fitur yang dianggap lebih penting hanya karena angkanya lebih besar, sehingga ini membuat proses belajar lebih adil dan efektif.
Adapun hasil output tampilan visualisasi ini dari data tersebut menunjukkan bagaimana sebaran nilai beberapa fitur. Misalnya MVCC min 0, spectral centroid mean berbeda antara kelompok normal hijau dan abnormal merah. Di sini kode ini proses standarisasi dan penyiapan data agar siap digunakan untuk melatih dan menguji sebuah model kecerdasan buatan. Nah, lanjut. Di bagian ini kita mengadakan eh, seperti ibaratnya itu sebuah kompetisi untuk melihat siapa model yang paling pintar dalam menebak suara napas. Yang dimana ada contohnya, misalnya 3 murid yang ikut serta seperti random forest, super vector machine, dan super vector machine linear. Yang dimana masing-masing model ini belajar menggunakan data latihan yang sudah disiapkan. Nah, setiap model ini setelah belajar, setiap murid atau model diberi soal atau data tes. Kemudian kemampuan mereka itu diukur dengan akurasi seberapa banyak tebakan yang benar. Nah, dapat dilihat hasil outputnya ini yang dimana random forest dan super vector machine sama-sama hebat dengan akurasi 96,2%. Mereka benar 96 dari 100 data soal tersebut atau latih. Super vector machine linear sedikit di bawahnya dengan akurasi 95,1%. Nah, kemudian kode program ini akan menentukan model mana yang akan kita gunakan. Dapat dilihat dari tabel dan grafik untuk membandingkan nilai semua model. Berdasarkan hasil ujian, ia akan mengumumkan model dengan akurasi tertinggi sebagai pemenangnya. Dalam kasus ini, Random Forest dan SVM adalah juara bersamanya. Intinya kode kode yang saya buat ini melatih, menguji, serta membandingkan beberapa model machine learning atau 3 machine learning tadi untuk menemukan mana yang paling akurat dan membedakan suara napas normal dan abnormal. Nah, oke, lanjut di bagian section ke-7. Nah, di sini saat sekarang tadi kan murid untuk memilih murid terbaik dari 3 seperti vector mesin tadi, random forest dan super vector mesin linear. Nah, sekarang saatnya memberikan nilai detail untuk setiap murid atau model tersebut untuk melihat di mana kelebihan dan kelemahan mereka. Nah, inilah yang dilakukan oleh kode saya. Yang pertama, memberi detail model classification report. Yang pertama, kode ini tidak hanya melihat akurasi keseluruhan, tapi juga melihat seberapa baik model menebak kelas normal dan abnormal secara spesifik. Nah, temuan paling penting dilihat pada classification report untuk random forest. Nah, dapat dilihat untuk kelas normal, nilai precision recall dan F1 skornya adalah 00. Ini artinya model ini gagal total. Dan menemukan satu pun kasus normal, akurasinya 96%, yaitu tinggi, yang dimana itu menipu karena modelnya hanya menebak abnormal secara terus-menerus. Nah, kemudian membuat peta kesalahan confusion metric. Nah, dapat dilihat ini adalah sebuah tabel visual yang menunjukkan di mana saja model membuat kesalahan. Misalnya, berapa kali ia menebak normal padahal sebenarnya abnormal atau sebaliknya. Menggambar kurva kemampuan ROC curve. Ini adalah grafik untuk melihat seberapa jago sebuah model dalam membedakan antara kelas normal dan abnormal. Semakin melengkung ke pojok kiri atas, maka semakin bagus modelnya. Yang dimana membuat tabel juara umum. Terakhir, semua nilai akurasi, presisi, dan lain dari semua model dikumpulkan dalam satu tabel ringkasan untuk melihat perbandingan lengkapnya. Pada intinya, ini adalah proses evaluasi mendalam yang membongkar performa setiap model. Apakah hasilnya itu menunjukkan bahwa meskipun akurasinya terlihat tinggi, model-model ini sebenarnya belum bisa diandalkan karena tidak mampu mengidentifikasi kasus yang sehat atau normal.
Nah, di bagian selanjutnya, di bagian 8, section ke-8 ini menyiapkan ruang praktik. Pertama, kode membuat sebuah fungsi predict respiratory condition yang merupakan alur kerja lengkap untuk satu pasien, satu file audio. Prosesnya itu pertama terima file audio, kemudian akan melakukan pembersihan dan standarisasi. Selanjutnya ukur semua ciri-ciri fitur suaranya, kemudian berikan data tersebut ke artificial intelligence-nya, yang dimana menerima pasien kode mengambil 5 file audio baru yang belum pernah dilihat oleh model, yang dimana satu persatu file-file ini dimasukkan ke ruang uji, yang dimana melihat hasil diagnosis, outputnya laporan hasil diagnosis untuk 5 pasien tersebut. Contohnya itu file 102 1B1 Meditron WAV, yang dimana dapat dilihat terdiagnosis normal dengan tingkat keyakinan 89%. 89%. Nah, kemudian untuk file 101 1B1 al-scmeditron.wav, diagnosisnya adalah abnormal dengan keyakinan 79%. Simulasi penggunaan model ini adalah simulasi penggunaan model di dunia nyata, di mana kita memberikan data baru dan langsung mendapatkan prediksi beserta tingkatannya. Dapat dilihat hasil visualisasinya. Mungkin kesimpulannya itu yang dimana di sini saya berhasil memproses ratusan file audio suara pernapasan serta mengekstrak fitur audio sophisticated MVCC, spektrogram, spectral feature, kemudian menerapkan pre-processing teknik untuk membersihkan data dan standarisasi durasi dan sampling rate untuk konsistensinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.